Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9 ya, statistika non parametrik, kita akan membahas tentang uji hipotesis komparatif K-sampel berpasangan ya. Jadi di sini untuk lebih dari 2 sampel berpasangan. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang uji komparatif 2 sampel berpasangan, ya kan? Jika nominal kita bisa menggunakan uji Neymar, ya. Kalau yang ordinal kita bisa menggunakan uji Wilson atau uji tanda. Sementara untuk yang K-sampel berpasangan, yakni lebih dari 2 sampel, lebih dari 2 kelompok sampel, kita menggunakan ini, uji Cochrane, itu untuk data nominal, atau dengan Friedman-Thue-Anova itu untuk data ordinal ya. Nah, di sini kita akan membahas untuk K-sampel berpasangan dengan datanya ini adalah nominal atau ordinal dikotomi itu menggunakan uji Cochrane. Uji Cochrane itu digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel berpasangan bila datanya itu berbentuk nominal dan frekuensinya ini dikotomi. Misalkan ya, tidak, sukses gagal, disiplin tidak disiplin, terjual tidak terjual, suka tidak suka, dan lain sebagainya. Nah, jawaban atas responden kita beri skor 0 dan 1 ya. Tergantung penelitinya ingin membuat 0 itu kode dari sukses, 1 kode dari gagal, atau sebaliknya itu tergantung pada penelitinya. Nah, formula pengujian di uji Cochrane adalah ini ya. Nih. Di sini, distribusi sampling Q itu mendekati distribusi chi-square. Oleh karena itu, untuk menguji signifikansi harga Q ini ya, Q hitung ini, itu kita perlu membandingkan harga-harga kritis untuk chi-square ya. Nanti kita bandingkan dengan chi-square tabel. Di mana ini kriteria pengujiannya, jika dengan manual tolak H0-nya itu jika Q hitung itu lebih dari atau sama dengan chi-square tabel. Dengan derajat kebebasannya itu adalah K-1. K itu adalah banyaknya kelompok sampel ya. Kemudian jika menggunakan SPSS, tolak H0-nya itu jika p-value-nya ya itu kurang dari atau sama dengan alfa. Berikut adalah tabel chi-square-nya ya. V di sini adalah derajat kebebasannya ya. Berarti ini udah K-1. Kemudian untuk yang mendatar ini adalah alfanya, tingkat signifikansinya. Nah, contohnya ini. Untuk mengetahui selera konsumen di Kota Kudus, manajer pemasaran roti enak rasa itu mengambil sampel 12 orang di kota tersebut untuk untuk diuji ya, yang pernah mengonsumsi roti produksi enak rasa, yaitu rasa coklat, nanas, kacang, dan abon. Kepada ke-12 responden tersebut hanya diberi 2 alternatif jawaban, yakni suka atau tidak suka untuk masing-masing rasa roti tersebut ya. Nah, kita akan menguji bagaimanakah apakah ada rasa yang paling menonjol, paling favorit, atau ya sama gitu. Nah, kita akan mengujinya dengan alfa 5%. Nah, ini adalah data dari respondennya ya. Agus itu rasa coklat tidak suka, nanas suka, kacang tidak suka, dan abon tidak suka, dan seterusnya. Tuh. Uji hipotesisnya di sini yang pertama adalah kita definisikan H0 dan H alternatif. H0-nya berarti apa? Konsumen sama-sama menyukai keempat rasa roti enak rasa, ya kan? Di sini tidak ada perbedaan. Selanjutnya yang H alternatifnya, karena di sini tidak ada perbedaan ya, maka H alternatifnya adalah ada perbedaan sikap konsumen.
Atau ini kita bisa ganti ya, misalkan gini aja, tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan sikap konsumen terhadap keempat rasa roti enak. Terserah mau menggunakan itu atau yang tertulis di slide gitu. Intinya sama ya. Kemudian alternatifnya adalah ada perbedaan gitu. Kemudian di sini yang kedua adalah alfanya 5%, statistik ujinya. Nah, kita beri kode 0 itu yang menyatakan jawaban tidak suka. Sementara kode 1 itu alternatif jawaban suka gitu. Nah, kita nyatakan nih jawaban dari responden suka tidak suka ini dengan 01 ya. Maka kemudian kita hitung G1, G2, G3, G4, L1-nya. Ini ya sigma L, sigma dari L kuadrat kan ini ya. Nah, G itu adalah jumlah keseluruhan sukses masing-masing kelompok. L itu adalah jumlah keseluruhan sukses untuk semua kelompok, untuk semua responden. Tuh. Nah, di sini kita hitung G1-nya adalah 5, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. G2-nya diperoleh 9, G3-nya itu 7, G4-nya itu 4. Kemudian sigma L ya. L ini adalah ini ya. Untuk yang apa? Baris 1 ya, baris 1 itu 1, baris 2 jumlahnya ini 2, baris 3 itu 1, baris 4 itu 1, dan seterusnya. Kemudian ini adalah L kuadrat. Dan diperoleh sigma L-nya itu 25, dan sigma dari L kuadrat adalah 63. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. Dan diperolehlah Ki hitungnya itu 4,784. Kriteria pengujiannya ya, tolak H0 itu jika Ki hitung lebih dari atau sama dengan C square tabel. Dimana di sini alfanya adalah 0,05 dengan derajat kebebasannya adalah 3 ya, K-1. Tadi di sini ya ada 4 kelompok ya. 4 dikurangi 1. Kita cek berapa sih nilai dari C square 0,05 dengan derajat kebebasan 3. Nah, ini ya 7,8147. Nah, karena Ki hitung itu berada luar daerah penolakan H0 ya kan, ini kan Ki hitungnya itu 4,784 ya, dan itu kan kurang dari 7,8147, berarti dia tidak berada di sini itu. Jadi Ki hitungnya itu berada di luar daerah penolakan H0. Jadi apa? H0-nya itu gagal ditolak ya. H0 gagal ditolak berarti kan ya simpulannya ini ya, yang H0-nya ya, berarti apa? Tidak ada perbedaan kan ya, tidak ada perbedaan sikap konsumen gitu ya. Pada taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa sikap konsumen terhadap keempat rasa roti enak itu relatif sama ya. Tidak ada rasa yang menjadi favorit di antara keempatnya, jadi ya relatif sama gitu. Tidak ada yang menjadi favorit. Oke, jelas ya? Nah, nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Bu, bagaimana kalau ya kan di sini H0-nya itu ditolak ya. H0-nya itu ditolak, maka berarti ada perbedaan, Bu. Nah, gimana kalau untuk yang K sampel berpasangan? Ya, nanti akan ada uji lanjut di sini. Bila H0-nya itu ditolak, berarti kan ada perlakuan yang berbeda ya kan? Nah, untuk mencari pasangan mana yang berbeda, maka dilakukan uji lanjut dengan uji Neymar tiap-tiap 2 kelompok. Jadi sebenarnya uji Cochrane ini itu merupakan perluasan dari uji Neymar
Gitu. Ya, kalau uji Neymar kan untuk 2 kelompok sampel berpasangan ya. Kalau untuk yang Cochrane untuk K-sampel berpasangan. Nah, tetapi kalau nanti H0-nya itu ditolak ya, kita lakukan uji lanjutnya itu menggunakan uji Neymar untuk tiap-tiap 2 kelompok. Jadi kalau misalkan di sini kita ada 4 kelompok ya kan, coklat, nanas, kacang, abon gitu. Maka kita akan lakukan uji Neymar antar kelompok ya. Maka kan yang terjadi adalah ini ya. Kelompok 1 kita akan uji kelompok 1 dengan kelompok 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4 dan 3 dengan 4 ya. Gitu. Nah, kita lihat dulu contoh 2. Kalau ini adalah contoh ketika H0-nya itu ditolak ya. Agar nanti bisa melihat bagaimana sih untuk melakukan uji lanjutnya itu. Seorang peneliti itu mengadakan pemeriksaan adanya pembusukan daging sapi yang dijual sore hari di suatu pasar. Nah, pada pasar tersebut dilakukan survei pada 4 kios pedagang daging sapi. Untuk tujuan tersebut, peneliti mengambil sampel tiap hari selama 12 hari. Dengan mendatanya melalui kode 0 itu menyatakan tidak ada pembusukan pada daging sapinya. Kalau kode 1 itu menyatakan ada pembusukan. Nah, berikut adalah hasil penelitian selama 12 hari berturut-turut tersebut. Nah, ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini kios 4 nih parah ya. Ini yang dijualnya ini busuk ya kan. Itu. Ya kan, 1 itu kan menyatakan adanya pembusukan. Nah, itu. Nah, uji hipotesisnya yang pertama adalah kita definisikan H0 dan H alternatifnya. H0 berarti tidak ada perbedaan ya. Tidak terdapat perbedaan pembusukan daging sapi ke semua kiosnya. Kemudian H alternatifnya tidak ada berarti ya ada ya. H alternatifnya berarti ada perbedaan pembusukan daging sapi antar kios. Kemudian alfanya 5%, statistik ujinya di sini 0 itu menyatakan tidak ada pembusukan, kode 1 itu menyatakan adanya pembusukan. Kemudian kita hitung G1, G2, G3 dan G4, kemudian sigma L dan sigma dari L kuadrat. Kita masukkan ke rumusnya, maka diperolehlah Ki hitungnya itu 14,163. Kriteria pengujiannya tolak H0 jika Ki hitung itu lebih dari atau sama dengan ini 7,8147 ya. Nah, ini kan lebih besar ya. Ya kan? Ki hitungnya ini kan lebih dari 7,8147 ya. Oleh karena itu ya, Ki hitungnya berada dalam daerah penolakan H0. Jadi apa? H0-nya ditolak ya. H0-nya ditolak berarti kan simpulannya ini ada perbedaan gitu. Simpulannya pada taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa adanya perbedaan pembusukan daging sapi antar kios. Tuh. Nah, karena H0-nya ditolak, maka dilakukanlah uji lanjut dengan uji Neymar antar kelompok. Tuh. Nah, kalian buka uji Neymar itu kalau nggak salah pertemuan keempat ya. Tuh. Di sini ya. Nah, kalau sampelnya kurang dari atau sama dengan 25 ya. Kalau setengah dari A plus D ya, itu kurang dari 5, kita gunakan uji binomial. Ya kan? Masih ingat ya? Nah, kalau lebih dari 5, kita bisa menggunakan uji Neymar. Atau menghitung dengan uji binomial sebenarnya juga bisa. Tuh ya. Nah, di sini saya akan cek untuk yang kios 1 dan kios 2. Nah, di sini karena setengah dari A plus D itu kurang dari 5, ya kan? Ini A, ya, ini D. Pokoknya yang berubah ya, dari negatif positif ke negatif itu adalah A sama D-nya. Nah, di sini diperolehlah setengah dari A plus D itu kurang dari 5, maka kita menggunakan uji binomial.
dengan N-nya adalah A plus D dan X-nya adalah antara A dengan D tapi yang minimum ya. Jadi di sini kita menggunakan tabel saja ya. Dan diperolehlah ya. Di sini P-nya adalah 0,5. Nah, tolak H0-nya itu jika apa? 2P kurang dari 0,05 kurang dari alfanya. Ya. Apakah 0,5 itu kurang dari 0,05? Enggak ya. Ya kan? Berarti kan dia tidak ada di daerah penolakan H0 ya. Berarti dia ada di luar daerah penolakan H0. Jadi apa? H0-nya itu gagal ditolak. Ya. Gagal ditolak berarti apa? Tidak terdapat perbedaan pembusukan daging sapi antara kios 1 dan kios 2 gitu. Jadi pembusukan apa ya, daging sapi yang busuk antara kios 1 dengan kios 2 itu relatif sama. Kemudian ya, hal ini juga sama ya untuk kios 1 dan kios 3. Tuh. Di sini juga handle-nya gagal ditolak. Jadi apa? Tidak terdapat perbedaan pembusukan daging sapi antara kios 1 dan kios 3. Jadi antara kios 1 dengan kios 3 ya, penjualan berasa apa ya? Pembusukan daging sapi di kios 1 dengan kios 3 itu relatif sama. Kemudian, nah, di sini kalau kios 1 dan kios 4 ternyata ya H0-nya itu ditolak. Jadi ada perbedaan antara banyaknya daging sapi yang busuk antara kios 1 dengan kios 4. Ya. Sudah terlihat ya. Di sini kios 1-nya itu kan yang busuk berapa ini? 1 2 3 ya. Sementara kalau ini 12-nya ya, ke semuanya. Tuh. Jadi di sini terdapat ketimpangan ya. Terdapat perbedaan pembusukan daging sapi antara kios 1 dengan kios 4. Relatif berbeda gitu. Kemudian kios 2 dan kios 3. Nah, di sini karena setengah A plus D-nya itu sama dengan 5, maka kita bisa menggunakan uji Neymar ya. Di sini diperolehlah chi-square hitungnya itu 0,9. Tuh. Nah, di sini H0-nya itu gagal ditolak. H0 gagal ditolak berarti apa? Tidak terdapat perbedaan pembusukan daging sapi antara kios 2 dan kios 3. Tuh. Jadi sebenarnya seperti yang saya bilang tadi ya, yang kios 2 dan kios 3 ini sebenarnya bisa digunakan uji binomial juga ya. Kalau menggunakan uji binomial ya, berarti X-nya itu adalah 3 ya. X-nya 3 dengan N-nya adalah 10. Maka diperoleh ya nilai binomial hitungnya itu adalah 0,172. 0,172 berarti kalau 2P-nya ya, berarti kan 0,344 ya. 0,344 0,344. Apakah kurang dari 0,05? Tidak ya. Ya kan? Nah, berarti kan H0-nya itu gagal ditolak. Ya. Jika ini kios 2 dan kios 3 ya, kita gunakan uji binomial ya, maka diperolehlah nilai P-nya itu 0,172. Maka 2P-nya itu 0,344. Nah, di sini 0,344 itu kan lebih dari alfa. Berarti apa? H0-nya itu gagal ditolak. Jadi, mau menggunakan uji Neymar atau uji binomial, ternyata hasilnya sama ya. Yaitu H0-nya itu gagal ditolak. Tuh. Kemudian, kios 2 dan kios 4 ya. Di sini setengah A plus D-nya itu sama dengan 4
kurang dari 5. Berarti kita menggunakan uji binomial. Dan di sini diperoleh simpulan bahwa terdapat perbedaan pembusukan daging sapi antara kios 2 dengan kios 4. Tuh. Jadi yang terdapat perbedaan pembusukan daging sapi ya, itu di sini adalah antara kios 1 dengan kios 4 dan kios 2 dengan kios 4. Tuh. Untuk yang kios 3 dan kios 4 ya, di sini H0-nya gagal ditolak, berarti tidak terdapat perbedaan pembusukan daging sapi antara kios 3 dan kios 4. Jadi yang relatif berbeda ya, relatif jauh ya, itu antara kios 1 dengan kios 4 dan kios 2 dengan kios 4. Itu yang terdapat perbedaan pembusukan yang signifikan. Coba kita menggunakan SPSS ya di sini. Nah, silakan untuk variabel view dan data view-nya ya kalian sesuaikan. Kemudian ini klik analyze non-parametric test ya. Legasi dialog ke related sample, kemudian pindahkan ya ke tes variabel. Kemudian klik Cochrane Q ya, kemudian OK. Maka diperolehlah output seperti ini. Nah, di sini ya diperoleh key hitungnya ya, itu adalah 14,163. Sama ya tadi. Nah, ini 14,163. Nah, ini dengan asim signifikansinya adalah 0,003. Tuh. Kriteria pengujiannya tolak H0 jika ini p-value itu kurang dari atau sama dengan alfa. Ini 0,003 itu kan kurang dari 0,05 ya. Berarti tolak H0. H0-nya ditolak. Apakah sama? Nah, sama ya. H0-nya ditolak. Nah, nanti kalian lakukan uji Neymar ya menggunakan SPSS. Nah, ini klik analyze non-parametric legasi dialog to related sample ya. Ini. Nah, ini nanti kalian sesuaikan sendiri ya. 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4. Kemudian klik uji Neymar dan oke. Maka akan muncul output seperti berikut. Nih. Di sini x-aksiknya adalah, nah ini kan B ya, di sini binomial distribusi. Nah, ini bisa menggunakan binomial semuanya. Ya. Untuk yang 23 ini ya yang tadi ya, kalian bisa menggunakan uji binomial atau yang uji Neymarnya itu. Nah, kemudian di sini ya kita cek dulu. Yang pertama itu 1 ya, 1 pas. Nah, ini ya. 2P hitungnya adalah 1, kemudian di sini 0,0625. 1 0,625. Ya, sama ya. Kemudian yang 14 nih 0,0039 ya, 0,0039. Nah, sama ini. Kemudian ini yang tadi ya, bisa menggunakan uji binomial atau uji Neymar. Tuh, kalau uji Neymar kalau uji binomial maka diperolehlah binomial hitungnya P-nya itu adalah 0,172, maka 2P-nya adalah 0,344, sama. Kemudian ini. Nah, sama hasilnya. Ini kan. Nah, ini dicocokkan dengan alfanya, sama dengan ini. Kriteria pengujiannya ya. Ini. Nah, ini adalah tugas kalian ya. Gitu. Kalian ini coba ya menggunakan hitungan manual dan SPSS. Oke? Jelas ya? Sangat jelas ya.
Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.